Pria iblis itu buru-buru berkata dengan hormat, Master Fire Demon Pilsein, bawahan akan merawat Tuan Muda Demon Lee dengan baik. Fire Demon Pilsein mengangguk, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Adegan ini membuat Tetua Buyi di samping terlihat bingung. Tuan Patriark, bukankah Anda mengatakan bahwa ini adalah anggota ras iblis bulan? Bagaimana mungkin ada Tianjiao dari Saint Demon Race? Sejauh yang saya tahu, Saint Demon Race adalah iblis teratas kedua setelah ras iblis abis. Salah satu klan yang jauh lebih menakutkan daripada klan iblis bulan. Ucap salah satu Master Bouyei diam-diam menyebarkan suaranya. The Fire Demon Pilsein seharusnya juga bukan anggota Moon Demon Clan. Orang-orang klan iblis bulan tidak bisa menjadi Master Alchemist. Oleh karena itu, orang suci pil setan api harus menjadi tamu klan setan bulan, dan bahwa setan Tianjiao, yang disebut setan Li, terlihat sangat mirip dengan ras manusia. Di alam iblis, ras iblis suci adalah ras yang paling dekat dengan manusia, dan bahkan jiwanya sangat mirip dengan ras manusia. Orang ini tidak diragukan lagi adalah Saint Demon Race. Menilai dari cerita sebelumnya, orang ini pastilah anggota dari iblis suci yang ditinggalkan karena suatu alasan. Adapun pria baju besi bersisik hitam di sampingnya, itu pasti naga bumi di antara iblis di dunia iblis. Itu diubah oleh iblis. Buka, kepala suku Buyi, mengedipkan matanya lalu berkata, ingat, di reruntuhan, kamu harus melindungi pemuda bernama Molly itu. Orang ini bukan hanya murid Master Pil Setan Api Suci, tetapi juga anggota suku Setan Suci. Begitu dia tumbuh dewasa, status ras iblis kita di masa depan tidak terbatas, bahkan jauh di atas ras iblis bulan. Selama kita bisa bersabar. Tapi Patriark, orang ini bahkan telah ditinggalkan oleh ras iblis suci, apakah itu benar-benar berguna? Seorang ahli Buyi mengerutkan kening. Apa yang Anda tahu? Wajah Patriark Buka tenggelam. Di antara iblis, ras adalah yang pertama, dan yang kuat kedua adalah rasa hormat. Tidak peduli mengapa Molly dipisahkan dari rombongan iblis suci, karena dia telah menjadi murid pil iblis api, dia pasti akan menjadi iblis suci di masa depan, menjadi senior di klan, dan begitu dia dewasa, dia pasti akan bisa mendapatkan kembali perhatian para iblis suci. Ingat, bahkan Fire Demon Pilsein mengerti kebenarannya, tidakkah kamu mengerti? Kata Patriark. Master Bouyei lainnya terkejut saat mendengar ini, dan buru-buru berkata, ya Patriark. Mata sekelompok orang yang memandang Molly menjadi berbeda. Dan ketika Master Klan Buyi membawa orang-orang dari klan Moon Demon ke reruntuhan Gua Mansion di kedalaman dunia rahasia, Qin Chen bertiga terus melanjutkan pencarian. Sepanjang jalan, Qin Chen dan ketiga orang itu telah melihat banyak ramuan. Jelas, ranah rahasia ini sebenarnya adalah ladang obat yang luas dengan berbagai ramuan yang ditanam di dalamnya, dan ramuan ini bukan hanya sebagian dari ramuan manusia, tetapi bahkan beberapa ramuan dari ras lain, ramuan yang bahkan tidak bisa dikenali oleh Qin Chen. Anda tahu, Qin Chen telah menerima warisan dari Venerable Skyfire. Meskipun dia belum sepenuhnya menguasai semua pencapaian Venerable Skyfire, pada level Master Alchemist Suci, ada beberapa ramuan yang tidak bisa dia kenali. Tapi sekarang dia benar-benar melihat betapa tidak terduga dia tidak mengetahui ramuan itu. Qin Chen juga memasukkan ramuan ini ke dalam cakram giok keberuntungan. Pada saat yang sama, Qin Chen akhirnya datang ke sebuah reruntuhan. Sao Chen, apakah gua alkemis itu ada di sini? Yu Qiansu bertanya sambil melihat reruntuhan di depannya. Terlihat reruntuhan di depannya dulunya adalah istana kuno. Sangat disayangkan bahwa selama bertahun-tahun, telah berubah menjadi puing-puing. Apa yang membuat Yu Qiansu bingung adalah tempat seperti ini yang memiliki buah asal surga. Mungkinkah kekuatan besar alkimia telah bertahan ribuan tahun yang lalu? Berapa tahun telah berlalu sejak diawetkan dengan begitu sempurna? Metode alkimia yang kuat ini juga terlalu menakutkan. Ya, di reruntuhan inilah tempatnya, ikut aku. Suara Qin Chen jatuh, dan dengan cepat mereka meluncur ke pegunungan. Setelah beberapa saat,
Mereka bertiga memasuki bagian dalam reruntuhan dan terus-menerus menyapu inti reruntuhan. Tempat yang hancur ini sudah lama sangat bobrok, dan ada tembok yang hancur di mana-mana. Jauh di dalam, hanya satu lorong yang dianggap lengkap, yang bisa mencapai intinya. Tuan, seseorang seharusnya pernah ke tempat ini. Raja Pedang Mu Zifeng berkata dengan suara yang dalam, berjalan di lorong yang kosong, aneh, dan sunyi ini, Anda bisa merasakan jejak Shen Yuan yang tersisa di kehampaan, yang jelas disebabkan oleh seseorang yang lewat di sini sebelumnya. Itu seharusnya Void Bandit dan yang lainnya. Jawab Yukiansu berkata, belum lagi kehancuran ini sangat jelas. Selama Anda mencarinya, Sekte Raja Perang dan pasukan lain pasti akan menemukannya di sini. Setelah sekitar sebatang dupa, Qin Chen dan ketiga orang itu tiba-tiba melangkah ke sebuah ruangan batu yang luas. Setelah memasuki ruang batu, melihat sekeliling, Yukiansu dan Mu Zifeng menunjukkan warna tertegun mereka. Karena tidak ada cara untuk pergi, situasi di ruang batu juga sekilas jelas, kecuali patung batu di depan ruang batu dan sebuah altar batu di depan patung. Apa yang membuat Raja Pedang Mu Zifeng dan Yukiansu bingung adalah bahwa para bandit Void juga tidak ada di sini. Tuan, bagaimana situasinya? Kata Daowang Mu Zifeng tampak terkejut. Qin Chen menyapu daerah sekitarnya dan berkata, tidak ditemukan, mekanisme ini ada di futon ini. Saya tahu dari ingatan bandit Void bahwa futon ini memiliki fungsi teleportasi. Berdiri saja di futon ini, Anda dapat memasuki bagian dalam reruntuhan ini. Yukiansu dan Daowang Mu Zifeng sama-sama menunjukkan ekspresi terkejut. Ya, jika tebakanku benar, maka orang-orang ini seharusnya memasuki kedalaman reruntuhan ini, di dalam gua alkimia yang kuat, tapi aku tidak tahu apa yang ada di dalam gua ini. Tidak banyak catatan dalam memori bandit Void. Satu-satunya hal yang dapat diketahui adalah setelah masuk ke dalam, Anda akan menghadapi beberapa ujian, dan Anda akan mendapatkan beberapa harta melalui ujian tersebut. Kata Qin Chen dengan suara yang dalam. Raja Pedang Mu Zifeng mengangguk, Tuan, tunggu apa lagi, ayo masuk bersama. Altar ini hanya cukup untuk satu orang berdiri. Itu harus menjadi susunan teleportasi independen. Dengan cara ini, biarkan saya melihat bagaimana kelanjutannya. Kata Qin Chen berdiri di altar, dan saat dia berdiri, suara klik yang aneh tiba-tiba keluar. Pada saat yang sama, sebuah lubang tiba-tiba terbuka di tempat Qin Chen berdiri. Begitu dia tenggelam, dia langsung jatuh. Qin Chen sedikit terkejut di dalam hatinya, tapi dia tidak panik. Dia memutar kekuatan tubuhnya, ingin terbang ke udara, dan mengetahui proses pengoperasian susunan teleportasi ini untuk melihat apakah ada bahaya. Apa yang mengejutkan Qin Chen terjadi. Tepat ketika dia menjalankan kekuatannya, kekuatan hisap yang sangat besar datang dari bawah kakinya. Sebelum dia bisa terbang, itu langsung menyedotnya ke dalam lubang hitam di tanah. Pada saat ini, Qin Chen benar-benar mengubah wajahnya, dan bahkan aturan tata ruangnya tidak dapat dilawan. Tidak ada tanda-tanda formasi teleportasi ini, tapi kekuatannya sangat menakutkan. Dia hanya punya waktu untuk berbicara dan menunggu mereka di dalam. Jatuh lurus ke bawah. Di atas kepalanya, lubang hitam yang semula terbelah ditutup kembali pada saat ini, menjerumuskannya ke dalam kegelapan. Melihat Qin Chen tiba-tiba menghilang ke dalam lubang hitam, Yukiansu terkejut dan bergegas maju, tetapi ketika dia tiba, Qin Chen telah menghilang. Nyonya muda, jangan khawatir, karena Tuan Muda berkata untuk menunggu kita di bawah. Ayo masuk juga, Tuan Muda akan menunggu lama. Yukiansu mengangguk, dan buru-buru berdiri di atas altar. Ketika dia mendengar bunyi klik, lubang itu muncul lagi dan menelan Yukiansu. Kemudian, Raja Pedang Mu Zifeng juga berdiri di atasnya, dan seluruh orang menghilang, dan seluruh ruangan batu sekali lagi menjadi kosong. Sepertinya tidak ada yang muncul sebelumnya, dan tidak ada gerakan. Dalam kehampaan, ada kegelapan di sekeliling. Qin Chen hanya merasa bahwa tubuhnya terus-menerus jatuh ke bawah,
seolah-olah tidak pernah berakhir, dan ketika dia melihat ke atas, tidak ada cahaya sama sekali. Qin Chen sedikit mengernyit. Meski sedikit terkejut dengan situasi di depannya, dia tidak terlalu khawatir. Hal-hal yang dia temui di ruang batu sebelumnya membuatnya tahu bahwa informasi yang didapatnya pasti benar. Orang-orang dari Bandit Void seharusnya juga memasuki formasi teleportasi ini, dan sudah pergi ke rumah gua. Karenanya, ruang batu di atas akan kosong. Saya hanya tidak tahu apa yang sedang terjadi sekarang, apakah orang Void Bandit menjaganya. Pikir Qin Chen, dia tidak berani ceroboh, dan kekuatannya beroperasi dengan tenang, siap membunuh jika dia menemukan sesuatu yang salah. Tidak lama kemudian, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di bawah, dan Qin Chen dengan cepat melepaskan kesadarannya dan menyapunya. Setelah beberapa saat, ekspresinya menjadi aneh. Karena ternyata itu adalah gua di bawah, dan yang berbeda dari yang dia bayangkan, tidak ada orang di dalam gua, dan tidak ada orang dari kekuatan seperti Sekte Raja di sana. Segera, sisi kiri dan kanan gua tiba-tiba naik perlahan, dan dua lorong hitam muncul. Pada saat yang sama, beberapa rune muncul di atas bagian ini. Arti dari rune ini sangat jelas dan sederhana. Rune di bagian kiri berarti ujian, dan rune di bagian kanan berarti warisan. Selain itu, suara dingin tiba-tiba terdengar di telinga Qin Chen. Suara itu sangat suram, dingin, dan seperti ular berbisa, membuat Qin Chen merasa tidak nyaman. Jie, sangat bagus, selamat datang di istana ini, tidak peduli dari ras mana kamu berasal, karena kamu bisa datang ke istana ini, kamu dianggap terkait kursi ini. Suara dingin ini jelas muncul di benak Qin Chen, seolah-olah berbicara langsung di benak Qin Chen, tidak mungkin untuk diblokir dan dilawan. Di depanmu, ada dua jalan, satu ujian, yang lain warisan, kamu bisa memilih salah satunya, sekali kamu memilih satu, kamu tidak bisa memilih jalan yang lain. Selama kamu memasuki jalur warisan, kamu akan mengalami serangkaian ujian kursi ini. Jika Anda bisa lulus penilaian, Anda bisa mendapatkan warisan dari kursi ini. Saya sangat berharap seseorang dapat mengambil warisan dari kursi ini. Tapi jangan senang dulu, karena masuk jalur pewarisan. Hanya jika Anda berhasil, itu akan baik-baik saja. Jika Anda gagal, Anda akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan harta karun, dan Anda akan musnah di tempat. Itu semua tergantung pada alkimia dan suasana hati Anda. Demikian pula, Anda dapat memilih untuk memasuki saluran pengujian. Di saluran itu, kursi ini telah menyiapkan beberapa tes. Jika Anda bisa lulus, atau bahkan membuat kursi ini senang, Anda bisa mendapatkan hadiah kursi ini, tetapi hanya ada satu hadiah untuk lorong ujian. Bahkan jika gagal, kamu masih bisa hidup. Jika kamu berpikir dengan hati-hati dan memilih warisan, adalah mungkin untuk mendapatkan semua warisan alkimia dari kursi ini, tetapi ada kemungkinan besar kamu akan mati. Pilih segera, Anda hanya memiliki 10 detik untuk mempertimbangkan. Saat suara itu jatuh, suara itu menghilang sepenuhnya. Qin Chen terkejut. Dia tidak berpikir bahwa Tuan Alkimia mungkin telah membuat ujian seperti itu. Tak heran jika Bandit Void bisa mendapatkan buah asal. Sangat mungkin dia memilih ujian dan mendapatkan harta karun itu. Tapi untuk Qin Chen, buah sumber dari jalan surgawi bukanlah apa-apa, dan dia sendiri adalah ahli alkimia. Hanya dengan memilih lorong warisan dia bisa mendapatkan kepentingannya sendiri. Qin Chen bahkan tidak perlu memikirkannya, dia sudah membuat pilihan, tapi dia harus menunggu sampai Yu Qiansu dan yang lainnya tiba. Satu-satunya hal yang membingungkan Qin Chen adalah, bahwa Qin Chen menunggu lama untuk bernafas, dan baik Yu Qiansu maupun Dao Wang Muzifeng tidak muncul. Tidak, sejujurnya, setelah aku masuk, Qiansu dan tuanmu seharusnya juga melewati Futon secepat mungkin, tapi mereka berdua tidak muncul. Seharusnya ada lebih dari satu gua di sini.
Mungkin, semua orang yang jatuh terpisah dan tidak bisa bergandengan tangan sama sekali. Tentu saja, ini hanya dugaan Qin Chen, dan dia tidak dapat memverifikasi apakah itu benar. Aku hanya bisa masuk dulu. Mata Qin Chen berkilat, dan pada saat 10 detik terakhir, sosoknya berkilat, dan dia langsung masuk ke bagian lorong warisan. Setelah Qin Chen memasuki bagian warisan ini, Yu Qianzu tiba-tiba muncul di sebuah gua lain. Sao Chen, begitu kata Yu Qianzu saat jatuh, dia melihat sekeliling dengan cemas, tetapi hatinya tenggelam, karena dia tidak melihat sosok Qin Chen di gua ini. Mustahil. Yu Qianzu tahu betul bahwa jika Qin Chen telah mencapai gua terlebih dahulu, dia pasti akan menunggunya di sini daripada pergi duluan. Pada titik ini, dia sangat percaya diri, karena jika itu dia akan menunggu Qin Chen di sini tanpa pergi duluan. Tapi kemana Qin Chen pergi sekarang? Yu Qianzu menunggu di sini sebentar, tetapi menemukan bahwa Raja Pedang Mu Zifeng juga tidak muncul bersamanya. Mungkinkah meskipun futon adalah formasi teleportasi, ia dapat memindahkan orang ke tempat yang berbeda? Menggabungkan situasi Qin Chen dan Mu Zifeng, Yu Qianzu langsung memiliki beberapa tebakan. Memikirkan hal ini, Yu Qianzu berjalan menuju kedalaman gua, dan setelah beberapa saat, dia sampai di bagian terdalam gua. Tepat setelah dia memasuki gua, itu bergemuruh. 2 pintu masuk juga dibuka di kedua sisi gua, dan suara dingin, itu juga bergema dan masuk ke telinga Yu Qianzu. Warisan dan ujian. Yu Qianzu mengerutkan kening saat dia melihat lorong di kedua sisi. Kalau begitu, apakah Little Chen memasuki bagian ini? Berdasarkan pengetahuannya tentang Qin Chen, dia dapat yakin bahwa apa yang dimasuki Qin Chen pasti merupakan bagian dari warisan, karena Qin Chen sendiri adalah seorang alkemis dan tidak dapat tertarik dengan lorong ujian. Jika ini adalah peninggalan alkimia kuno, dia akan mendapatkan warisan dari orang ini, akan sangat membantu pencapaian Qin Chen dalam alkimia. Kalau begitu, jika ingin bertemu Qin Chen, dia juga harus memilih saluran warisan. Tapi Yu Qianzu tahu betul, lorong warisan harus menjadi pencapaian seorang alkemis, dan dia bukan seorang alkemis. Pasti ada bahaya, dan hanya dengan melewati terowongan ujian ini akan lebih aman dan tidak akan menimbulkan masalah. Yu Qianzu tiba-tiba ragu-ragu. Dia segera kembali ke akal sehatnya. Saya dan Chen Shao memasuki 2 gua yang berbeda, karena jika semua orang memasuki gua yang sama, maka Chen pasti akan menunggu saya di sini, dan Raja Pedang Mu Zifeng akan mengikuti saya. Dengan cara ini, yang harus saya masuki masing-masing adalah gua yang benar-benar baru. Saya khawatir ini juga merupakan kekuatan alkimia untuk mencegah kita mempengaruhi satu sama lain. Jika ini masalahnya, bahkan jika aku juga memilih saluran warisan, menurut desain alkimia ini, tidak mungkin kami berdua bertemu. Pasti begitu. Mata Yu Qianzu berkilat, dan dia langsung memahami seluk-beluk masalah ini. Yu Qianzu tidak ragu saat ini, dan langsung memilih saluran pengujian. Karena tidak mungkin dia dan Qin Chen bertemu di saluran warisan, maka tidak masalah bagaimana memilih. Bagaimanapun, dia tidak tertarik dengan warisan sang alkemis. Bagian berbahaya tidak akan menimbulkan masalah bagi Qin Chen. Di sisi lain, Raja Pedang Mu Zifeng juga menghadapi situasi yang sama. Dia juga dewasa dan bijaksana serta berpengalaman. Setelah memasuki gua, dia tidak bisa merasakan nafas Qin Chen. Dia tahu bahwa dia dan tuannya telah terpisah dan berada di tempat yang berbeda. Karena ini masalahnya, dia tidak ragu sama sekali. Langsung memilih saluran ujian. Dan ketika Qin Chen dan yang lainnya memasuki lorong masing-masing, di luar reruntuhan, orang-orang dari klan Buyi dan banyak master dari klan Moon Demon juga muncul di sini satu demi satu. Mereka dengan cepat memasuki lorong, terbang ke depan, dan segera mencapai ruang batu di ujung lorong, dan melihat futon. Pemimpin ras iblis bulan itu mengendus di hidungnya dan tiba-tiba mencibir. Ada banyak aura manusia di sini.
Sepertinya banyak pasukan manusia telah berada di sini. The Fire Demon Pilsein mengamati sekeliling untuk sementara waktu, dan mencibir, tidak masalah. Menurut kecerdasan klan Buyi, tidak ada alkemis yang sangat kuat di antara ras manusia ini. Warisan harus menjadi milik orang tua ini. Itu wajar, kata pemimpin ras iblis bulan juga tertawa. Oke, cepatlah, ayo masuk secepat mungkin. Ada formasi teleportasi di tempat futon ini, jadi saya bisa menunggu sampai diteleportasi. Buka, patriark tua dari suku Buyi, berkata dengan suara yang dalam. Sekelompok orang tidak ragu-ragu saat ini, mereka sudah sangat terlambat, mereka berdiri di futon dan berteleportasi. The Fire Demon Pilsage adalah orang pertama yang berteleportasi. Sebelum dia pergi, dia dengan tegas berkata kepada iblis itu, Li Er, menurut beberapa catatan yang tersebar dari klan iblis kuno, ramuan kuno di dunia rahasia ini memiliki kepribadian yang masam dan artinya luar biasa, baik benar maupun jahat. Ini sangat kejam, tidak jelas apa yang terjadi di bawah, tetapi bagaimanapun juga, setelah Anda masuk, berhati-hatilah untuk tidak bertindak sembarangan, lindungi diri Anda dan tunggu. Setelah memenangkan warisan, guru akan menjadi orang pertama yang membuat Anda menerobos alam Saint Master jangka menengah. Adapun warisan ini, kultivasi Anda masih rendah. Jangan sembrono, untuk menghindari terjebak dalam perangkap. Ya Tuan, Molly buru-buru membungkuk dan memberi hormat. Fire Demon Pilsein mengangguk, dan sosoknya langsung menghilang. Setelah Saint Pil Iblis Api pergi, mata Cian bersinar dengan cahaya dingin, dan dia diam-diam mencibir dan berkata, Li, Saint Pil Iblis Api khawatir kamu akan mengambil warisannya. Cian, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu tetap berada di tubuh binatang buas ini. Suatu hari, saya akan menemukan cara untuk mengembalikan penampilan asli Anda. Molly berkata dengan dingin. Cian menggelengkan kepalanya dan menatap Molly dengan sedikit kasih sayang di matanya. Li, selama aku bisa bersamamu, aku tidak peduli seperti apa. Saya hanya berterima kasih kepada Tuhan karena mengizinkan kita bertemu di alam iblis. Pada saat itu, setelah memasuki dunia iblis dari tempat percobaan hari itu, saya pikir saya sudah mati, tetapi saya tidak menyangka Anda dan saya berada di alam iblis meteorit, dan sebenarnya ada warisan kuno Tuan Suci klan iblis. Anda benar-benar menjadi seorang alkemis iblis, takdir benar-benar tidak kekal. Mata Molly juga membawa kenangan. Dia ingat adegan ketika dia baru saja memasuki alam iblis meteorit iblis. Itu benar-benar masa lalu yang tak tertahankan. Ada begitu banyak bahaya di sana. Berapa kali, dia hampir jatuh ke dalam, tapi akhirnya setelah menemukan Cian, dia merasa itu adalah saat paling bahagia dalam hidupnya. Alam iblis meteor terlalu berbahaya. Bagi banyak setan, itu adalah jadi, di mana setan merajalela dan berbahaya, tetapi ada petualangan yang tak terhitung jumlahnya, dan berbagai ramuan tumbuh di mana-mana. Di mana, dia mendapatkan warisan dari Master Santo Iblis dan menjadi ahli alkemis. Semua orang berpikir bahwa dia adalah anggota ras iblis suci. Faktanya, meskipun dia telah memasuki jalan iblis dan menguasai hukum dan kekuatan ras iblis, dia tidak lagi berbeda dari ras iblis, tetapi jiwanya pada dasarnya lahir di benua Tianwu. Dia memiliki karakteristik ganda ras manusia dan setan. Dengan bakat unik ini, dia benar-benar menempuh jalan yang belum pernah terjadi sebelumnya menuju alkemis klan iblis. Setelah bertemu dengan Cian, kontrol kekuatan api Cian juga memberinya banyak bantuan, dan mereka berdua pindah satu sama lain selangkah demi selangkah ke tempat mereka hari ini. Melihat kembali semua ini seperti mimpi. Molly tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, ya, selama kamu dan aku bersama, apakah itu surga, iblis, atau bahkan benua Tianwu, akan selalu ada kebaikan. Meskipun Molly lahir di dataran rendah benua Tianwu, dia telah mengalami terlalu banyak pasang surut dalam hidupnya. Dia jelas adalah ras manusia,
tetapi dia diberitahu bahwa dia adalah keturunan ras iblis alien di alam rahasia iblis surgawi. Dia ditemukan oleh Skeleton Brother, tuan muda dari Blood Demon Cult. Kemudian, mereka mengalami krisis benua Tianwu, kekacauan besar dari iblis alien, dan bahkan pengunjung dari surga. Mereka berjuang mati-matian. Meskipun mereka tidak berjuang untuk benua Tianwu, sampai batas tertentu, mereka mempertahankan benua Tianwu dari musuh asing. Sekarang setelah mereka tiba di surga, mereka bisa bersama lagi, yang merupakan kebahagiaan besar bagi mereka berdua. Li, aku sangat berharap kita bisa terus seperti ini selamanya. Sekarang di surga, kita tidak punya kenalan. Semua yang ada di sini tidak ada hubungannya dengan kita. Qian diam-diam berkata, berbicara tentang kenalan, sepertinya aku merasakan aura yang familiar di sini sebelumnya. Molly tiba-tiba mengerutkan kening. Qian tercengang, dia mengendus, dan mengerutkan kening. Mengapa saya merasa sedikit tidak nyaman di hati saya, tetapi di alam surga ini, Anda dan saya tidak memiliki kenalan. Molly mengerutkan kening, baru saja akan berbicara, ketika Master Ras Iblis Bulan datang dan berkata, keduanya, kamu bisa pergi. Molly dan Qian menyela komunikasi, berdiri di altar dan mulai berteleportasi. Segera, ruangan batu yang semula penuh sesak itu menjadi kosong lagi. Secara alami, Qin Chen tidak tahu bahwa dua kenalan lamanya juga telah tiba di sini. Setelah dia memasuki saluran warisan, dia melihat sekuntum bunga di depannya, dan saat berikutnya, dia menemukan dirinya berada di sebuah ruangan batu. Seluruh ruangan batu sangat kosong, dan tidak ada futon seperti di ruangan batu sebelumnya. Tepat ketika Qin Chen hendak mengetahui struktur formasi ini, tiba-tiba, seluruh formasi besar mulai berputar perlahan, dan pada saat berikutnya, api yang mengerikan muncul dari ruang batu. Nyala api dengan aura yang menakutkan dengan cepat memenuhi seluruh ruangan batu, dengan cepat menyelimuti tubuh Qin Chen. Jie. Pada saat yang sama, tawa cemberut tiba-tiba bergema di nyala api. Anak muda, saya tidak berharap Anda memilih jalan warisan. Sepertinya Anda juga seorang alkemis. Dewa ini benar-benar bahagia. Setelah puluhan ribu tahun, seseorang akhirnya mulai memasuki lorong warisan dewa ini. Suara dingin ini sebenarnya menjadi sangat emosional saat ini, tapi itu hanya sesaat, dan segera gayanya berubah. Bagus sekali, ruang batu di depan Anda adalah formasi penyulingan api yang besar. Sebagai seorang alkemis yang ingin mendapatkan warisan alkimia sejati, bagaimana mungkin dia tidak memahami api? Ini adalah metode paling dasar dari seorang alkemis, dan arai pemurnian api dapat membuat api Anda terintegrasi lebih sempurna ke dalam alkimia. Apa yang perlu Anda lakukan sekarang adalah mencari tahu pengoperasian susunan pemurnian api di depan Anda, dan memulai pemurnian sebelum api dewa ini benar-benar membakar Anda. Suara dingin ini menghilang seketika, dan panas tak berujung menyapu Qin Chen sejenak. Qin Chen memandangi dinding batu di sekitarnya. Benar saja, di sekeliling ruangan batu itu diukir dengan susunan penyulingan api yang besar. Arai pemurnian api besar inilah yang terus-menerus menarik kekuatan api yang menakutkan dari kehampaan, dan memadatkannya menjadi api tingkat atas. Meskipun nyala api ini kuat, mereka seharusnya tidak dapat melukai diri Qin Chen sendiri. Meskipun Qin Chen tidak dapat melihat setiap struktur dari formasi pemurnian api ini, tingkat formasi paling dasar masih dapat disimpulkan. Dan untuk mendapatkan warisan kekuatan alkimia ini, Qin Chen harus mengaktifkan formasi teleportasi dan masuk ke level berikutnya. Qin Chen menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Semangatnya terkonsentrasi pada susunan pemurnian api di dinding ini.